Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dalam channel Sekolah Desa 55. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema 8, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Dengan materi jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa saja usaha masyarakat Indonesia? Apa itu usaha? Coba salah satu dari kalian untuk memberikan jawabannya. Ya, betul sekali. Usaha merupakan sebuah yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita lanjut lagi. Nah, semuanya. Apa saja hasil usaha itu? Nah, tadi setelah kita ketahui tentang apa itu usaha, selanjutnya apa saja hasil usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, hasil usaha diantaranya usaha yang menghasilkan barang, sering kita sebut dengan usaha produksi. Dan selanjutnya adalah usaha yang menghasilkan jasa. Anak-anak semuanya, setelah kalian mengetahui tentang apa itu usaha dan apa yang dihasilkan dari usaha itu sendiri, kita lanjut dengan jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah usaha perindustrian. Dua adalah usaha perdagangan. Yang ketiga adalah usaha bidang jasa. Nah, tentunya kalian ingin mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan usaha perindustrian, usaha perdagangan, dan usaha bidang jasa. Berikut ini adalah usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menggunakan peralatan atau mesin. Jadi kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi menggunakan peralatan mesin. Industri ada yang berskala besar dan ada yang berskala kecil. Industri besar menggunakan peralatan yang serba mesin dan menghasilkan lebih banyak barang produksi. Contohnya industri mobil, industri baja, dan industri tekstil. Tentunya tenaga kerja yang bekerja pada industri besar itu adalah tenaga kerja yang berpendidikan.
Sedangkan industri kecil adalah industri yang menggunakan peralatan sederhana dengan hasil produksi yang lebih sedikit. Contohnya produksi tahu dan tempe. Selanjutnya adalah pembuat gerabah dan juga pembuat kerajinan. Mungkin kerajinan tangan, membuat tas, atau juga membuat pernak-pernik yang masih manual pakai tangan, belum pakai mesin. Ciri-ciri usaha perindustrian antara lain satu, modalnya besar. Yang kedua, tenaga kerja berpendidikan atau skillnya tinggi ya, membutuhkan keahlian tertentu. Yang ketiga, barang yang dihasilkan berkualitas. Empat, menggunakan peralatan yang bermesin. Alatnya sudah memakai mesin. Nah, itulah tadi usaha bidang industri. Apa itu pengertiannya? Terus jenisnya juga ada industri besar dan industri kecil. Begitu juga dengan ciri-cirinya. Nah, semuanya silakan dicatat dan dipelajari. Kita lanjutkan dengan yang kedua yaitu usaha bidang perdagangan. Usaha bidang perdagangan. Usaha dagang adalah usaha yang berkaitan dengan jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Usaha dagang bertujuan menyalurkan barang dari produsen menuju ke konsumen. Contoh usaha dagang, contohnya adalah toko kelontong, toko pakaian, pedagang keliling, pedagang pasar, dan toko elektronik. Ciri-ciri dari usaha dagang, satu adalah ada jaminan kualitas barang, yang kedua harga terjangkau, kemudahan dalam layanan, memiliki tempat penyimpanan barang, dan barang dapat dipesan. Nah, itulah tadi pengertian dari usaha dagang, contohnya dan juga ciri-cirinya. Tentunya anak-anak sekalian sudah sangat mengetahui di sekeliling kita, di dekat dengan rumah tinggal kita, itu sangat banyak ya usaha dagang yang ada pada zaman sekarang ini. Bahkan banyak juga karena kecanggihan teknologi seperti sekarang ada yang sampai melakukan perdagangan secara online. Kita lanjut nomor 3 anak semuanya yaitu usaha bidang jasa. Usaha jasa adalah kegiatan memberikan pelayanan kepada konsumen untuk mendapatkan upah. Usaha jasa antara lain dokter, bengkel, guru, salon, servis elektronik, jasa fotokopi. Jadi pada usaha jasa ini, seseorang yang memiliki keahlian tertentu itu menawarkan jasanya untuk memberikan pelayanan yang selanjutnya nanti dari hasil pelayanan itu akan mendapatkan upah. Ciri-ciri usaha jasa, satu, mengutamakan pelayanan. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus, menjaga loyalitas pelanggan, dan melayani panggilan. Nah, seperti zaman sekarang karena sudah era teknologi, kadang-kadang kita memerlukan
seorang bengkel, ada yang melayani panggilan, kita tinggal telepon saja. Itu anak-anak tentang usaha jasa, pengertian, contoh, dan juga ciri-cirinya. Setelah kalian pelajari tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, anak-anak sekalian silahkan mengerjakan evaluasi. Apa yang sudah kita pelajari tadi, kita tuangkan dalam lembar evaluasi. Yang pertama adalah pengertian dari usaha perindustrian. Perindustrian itu pengertiannya apa? Selanjutnya adalah ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari usaha perindustrian? Yang kedua adalah pengertian dari usaha perdagangan. Selanjutnya juga tentang ciri-ciri usaha perdagangan. Untuk kolom yang ketiga, yaitu pengertian tentang usaha jasa dan ciri-ciri dari usaha jasa. Sudah selesai anak-anak semuanya, kalian mengerjakan evaluasi, marilah kita lihat hasil kerja kalian. Nanti yang hasilnya masih kurang, silahkan kalian untuk memperbaikinya. Pengertian perindustrian adalah usaha mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi menggunakan peralatan atau mesin. Ciri-ciri perindustrian adalah satu, modalnya besar, menggunakan mesin, dan menggunakan tenaga berpendidikan. Pengertian perdagangan adalah usaha yang berkaitan dengan jual beli barang untuk mendapat keuntungan. Ciri-cirinya satu, kemudahan layanan. Dua, ada jaminan kualitas barang. Yang ketiga, harganya terjangkau. Pengertian dari usaha jasa, yaitu kegiatan memberikan pelayanan kepada konsumen untuk mendapatkan upah. Ciri-cirinya satu, mengutamakan pelayanan. Dua, memiliki keahlian khusus. Yang ketiga, loyal terhadap pelanggan. Itulah anak-anak evaluasi pembelajaran mengenai jenis usaha masyarakat Indonesia yang ada pada buku siswa tema 8 subtema 1 halaman 31. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, satu, usaha adalah kegiatan untuk mencari keuntungan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, hasil usaha dibagi menjadi dua, yaitu usaha yang menghasilkan barang dan usaha yang menghasilkan jasa. Jenis usaha masyarakat Indonesia terdiri dari usaha perindustrian, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Usaha perindustrian bertujuan untuk memproduksi barang jadi atau setengah jadi. Usaha perdagangan bertujuan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen untuk mendapatkan upah. Itulah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak semuanya.
Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam mempelajari materi-materi pelajaran pada kelas 5, tema 8, subtema 1. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sekolah Desa 55. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.